terakhir kita sudah terakhir kita sampai di ayat yang ke 92 dan sekarang masuk ayat 93. Mana Allah Subhanahu wa taala firmankan walaqad bawwa'na bani Israil. Sungguh dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel setelah binasanya Firaun, ba'da halaki Firaun. Tafsirannya bawa'na ay anzalna Bani kami tempat tinggalkan, berikan tempat tinggal pada Bani Israel ba'da halaki Firaun setelah binasanya Firaun mubawwa'a sidqin ay manzila sidqin atau munzala karena dia anzala berarti munzala sidqin tempat tinggal yang baik yang benar yakni Misra. Tafsiran pertama, apa maksudnya membawa as-sidqin tempat tinggal yang baik tersebut? Yang pertama, Mesir. Jadi Bani Israel ditempatkan di Mesir. Nah, ini menarik tafsirannya. Jadi Bani Israel menurut penafsiran pertama ini setelah meninggalkan atau setelah binasanya Firaun tenggelam, maka Bani Israel tinggal di Mesir. Wakila al-Urdun wa Filistin atau boleh juga dibaca Filistin. Boleh Filis. Yang pokoknya Filistin. Filistin. Wakila ada yang mengatakan juga al-Urduna wa Filistina. Yani tinggalnya di mana? Di Yordania dan Palestina. Wahyal ardul muqaddasatul lati kataballahu mirathan li Ibrahim wa dzurriyyatihi. Dan itu adalah tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan menjadi warisan bagi Nabi Ibrahim dan keturunan beliau. Ini penafsiran kedua. Jadi penafsiran pertama apa? Bahwa itu Mesir. Penafsiran kedua Yordania dan Palestina. Penafsiran ketiga kata Ad-Dhahhak hiya Misru wa Syam. Mesir dan Syam. Oke, kalau Syam, Filistin, Al-Urdun, oke lah, clear lah. Ya, setelah itu Bani Israel tinggal di sana. Pertanyaannya bagaimana kemudian Mesir kok bisa ditinggalin Bani Israel? Memang waktu itu tidak langsung Mesir mereka tempatkan. Tapi nanti setelah mereka sudah punya wilayah kekuasaan di Syam, oke, maka nanti kekuasaan mereka melebar sampai ke sebagian Mesir. Kekuasaan mereka melebar sampai ke sebagian Mesir. Itu nanti. Wallahu a'lam. Paham ya sampai sini? Wa razaqnahum minat thayyibat. Oke, sebentar. Ngerti nggak? Jadi gimana ceritanya? Kok bisa Bani Israel tinggal di Mesir setelah Firaun binasa? Jawabannya nanti mereka bikin kerajaan. Nanti kerajaannya meluas kekuasaannya sampai ke masuk sebagian menguasai sebagian Mesir. Itu ya. Tapi nanti nggak sekarang langsung. Oke, gimana? Terpahami nih sampai sini teman-teman? Kang Zidan paham nggak? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kan kami rezeki, beri mereka rezeki dari hal-hal yang baik, ay al halalat. Atau ibadat yang baik maksudnya halal. Fa makhtalafu yakni tidaklah mereka berbeda pendapat ay al yahud alladzina kanu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasdiqihi wa annahu nabiyyun. Berbeda pendapat apa? Berbeda pendapat tentang ini zaman Nabi, apakah akan mempercayai Nabi? Ini benar nggak Nabi ini atau bukan? Nah, jadi yang dimaksud dengan mereka ikhtalafu Yahudi berbeda pendapat maksudnya adalah berbeda pendapat tentang mengimani Nabi Muhammad SAW. Sebagiannya beriman, sebagiannya tidak. Sebagiannya mengatakan ini Nabi, sebagian lagi enggak. Hmm, Oke.
Lanjut. Hatta ja'ahumul ilm. Sampai datang pada mereka ilmu. Apa yang dimaksud ilmu? Ya'nil Qur'ana wal bayana bi annahu Rasulullahi sidqun wa dinuhu haqqun. Sampai datang pada mereka ilmu. Ilmu dimaksud adalah Al-Quran dan penjelasan bahwasanya beliau adalah memang betul-betul Rasulullah, jujur, agamanya pun benar. Ini pendapat pertama. Al-ilm maknanya apa? Al-Quran dan penjelasan bahwasanya beliau adalah Rasulullah yang benar. Wakila pendapat kedua, hatta ja'ahum ma'lumuhum, sampai datang pada mereka ma'lumum yang mereka ketahui. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lafaz. Bentar ya. Program Sakinah. Oke. Lanjut lagi. Wakila hatta ja'ahum ma'lumuhum. Ada yang mengatakan, pendapat kedua, sampai datang pada mereka yang mereka ketahui. Siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Dan nahum kanu ya'lamunahu qabla khuruji. Karena Nabi SAW atau Yahudi mengetahui Nabi SAW sebelum Nabi muncul. Fal ilmu, yakni maka kata ilmu di sini, oke, bima anal ma'lumi, maknanya adalah al-ma'lum, sesuatu yang diketahui. Ilmu di sini yang diketahui. Kama yuqal lil makhluqi khalqun, sebagaimana makhluk juga disebut khalq pakai masdar. Maka ma'lum juga pakai masdar ilm bisa. Ilm maknanya al-ma'lum. Al-ilm, ilmu maksudnya yang diketahui. Kalau Allah Ta'ala, contohnya Allah berfirman tentang penggunaan kata khalq, maksudnya makhluk. Hada khalqullah. Ini adalah bukan penciptaan Allah, tapi ini adalah ciptaannya Allah. Ini bukan masdar di sini maksudnya. Yang bentuknya masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Wa yuqalu hadha dirhamu darbul amiri. Dikatakan juga, orang Arab mengatakan, ini adalah dirham darbul amir. Cetakan si pangeran. Ai madrubu, ya, ini maksudnya adalah yang dia cetak. Darb di sini masdar, tapi maksudnya madrub. Khalq masdar, maksudnya makhluk. Maka ilm masdar, tapi maksudnya ma'lum. Jadi ada dua tafsiran. Hatta ja'ahumul ilm. Yang pertama Al-Quran dan penjelasan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang betul. Tafsiran kedua, yakni datang Rasul sendiri. Rasul itu sendiri adalah al-ilm. Karena al-ilm maknanya di sini al-ma'lum. Al-ilm di sini maknanya apa? Al-ma'lum. Oke. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb engkau memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap hal-hal yang mereka perselisihkan. Ini tadi, ini Nabi Muhammad atau bukan? Ini Nabi apa? Nabi bohong. Minat di ini dari masalah agama. Qila hadza fi sebentar. Qauluhu ta'ala fa in kunta fi syakkin. Jika seandainya engkau berada dalam fa in kunta fi syakkin, kalau engkau dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, dari apa yang kami turunkan kepada engkau, yakni Al-Qur'an. Kamu ragu wahai Nabi kepada Quran? Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab suci sebelum kau, membaca Taurat. Fayukhbirunaka annahu maktubun indahum fit Taurat. Niscaya Bani Israel akan memberitahu, ahli kitab akan memberitahu engkau wahai Nabi,
bahwa saya mau benar kenabian engkau tertulis di sisi mereka dalam Taurat. Qila, ada pendapat, hadza khitabun Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihi ghairuhu ala adatil Arab. Ada pendapat mengatakan enggak, ini bukan maksudnya bukan nabi yang diajak ngomong, tapi siapa? Rasul. Namun maksudnya bukan Rasul yang diajak ngomong, tapi adalah ghairuhu, selain beliau. Ala adatil Arab, sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab. Fa innahum yukhatibuna ar-rajula wa yuriduna bihi ghairahu. Yaitu mengajak bicara seorang pimpinan kaum, maksudnya sebenarnya bukan beliau tapi umatnya, kaumnya. Kaqouli ta'ala ya ayuhan nabi taqillah. Seperti firman Allah kepada Nabi, wahai Nabi, takwalah kepada Allah. Khataban nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil mu'minun. Di sini Allah menyuruh Nabi takwa, padahal maksudnya nyuruh orang beriman bertakwa. Bidalil anna qala innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dalilnya, buktinya adalah bahwa di akhir ayat Allah bilang innallaha kana bima ta'maluna, pakai dhamir jamak. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian ta'maluna khabira, Maha mengetahui. Walam yaqul bima ta'malu khabira. Allah tidak katakan bima ta'mal dengan apa yang kau amalkan. Wa qala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, juga Allah firmankan wahai nabi, kalau engkau menceraikan wanita atau istri-istri, di sini panggilnya ya ayyuhan nabi tunggal, tapi domirnya apa? Talaqtum, bukan talaqta. Nah, gitu ya. Di sini ta'maluna kok jamaknya. Nah. Oke. Wa qila kana nasu ala ahdi Nabi SAW baina musaddiqin wa mukadzibin wa syakkin. Bahwa di zaman Nabi itu manusia, masyarakat, orang-orang, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan, dan ada yang ragu. Fahadzal khitabu ma'a ahli syakki. Ini ayat berlaku bagi siapa? Orang yang ragu. Berlaku bagi orang yang ragu. Maknahu in kunta ayyuhal insanu fi syakkin mimma anzalna ilaika minal huda ala lisani rasulina Muhammadin fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Makanya, kalau engkau wahai manusia berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan, ya, dari petunjuk sesuai dengan lisan Rasul kami Nabi Muhammad, maka silakan tanya orang-orang yang membaca kitab suci sebelum engkau. Qala Ibnu Abbas wa Mujahidun wa Dhahaku ya'ni man amana min ahli kitab. Yani tanyalah orang-orang yang beriman dari ahli kitab. Ka'abdillah bin Salam wa ashabihi, seperti Abdullah bin Salam dan teman-teman beliau yang masuk Islam orang itu. Fayashhaduna ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yukhbirunaka min nubuwwatihi. Misalnya mereka akan bersaksi tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan akan memberitahu kepada engkau tentang kenabian beliau. Qala al-Farra'u, berkata al-Farra', alimallahu subhanahu wa ta'ala anna rasulahu ghairu syakin. Al-Farra' mengatakan Allah tahu bahwa Rasulullah SAW tidak ragu, lakinahu dzakarahu ala adatil Arab. Tapi Allah bilang begini sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Yaqulul wahidu minhum li 'abdihi in kunta 'abdi fa'ati'ni. Kalau dia mengatakan kepada budaknya, kalau memang kau budakku maka taatilah. Memang budaknya. Wa yaqul li waladi if'al kadza wa kadza in kunta bani. Lakukan ini dan itu kalau memang kamu anakku. Wala yakunu bidzalika ala wajhi syak. Tapi bukan artinya ragu. Nabi enggak ragu tapi. Nabi enggak ragu. Karena kalau ragu, Islam tuh ya, kalau kita ragu ya, nah itu sebetulnya sudah melakukan hal yang bertentangan dengan keimanan. Iman harus jazim. Kalau ragu ini, nanti bayangkan keimanan. Tapi tidak mungkin seperti itu. Kesimpulannya ayat ini, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kalau engkau ragu, engkau yang dimaksud sini yang pertama adalah Rasul. Nafsiran pertama, Anda ya, bukan berarti beliau ragu, cuma ya kalau seperti tadi kita Farro. Nafsiran kedua, anta di sini siapa?
Meskipun teksnya ke Rasulullah, tapi maksudnya umat beliau. Nah, syarat ketiga adalah anta di sini adalah orang yang ragu, siapapun deh, orang yang ragu. Asyak, asyak, orang yang ragu. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kepada engkau kebenaran dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau jadi orang yang ragu. Minasyakin. Al-mumtarin ay asyakin. Wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Dan jangan pula engkau menjadi orang yang termasuk mendustakan ayat-ayat Allah sehingga engkau menjadi orang yang rugi. Wa hadza kulluhu khitabun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muradu minhu ghayru. Kata Imam Al-Baghawi mengisyaratkan tarjihnya beliau bahwa ini semua dari atas sampai bawah adalah firman ke Nabi tapi maksudnya umat beliau, maksudnya selain beliau. Ini tarjihnya Imam Al-Baghawi merajihkan pendapat kedua. Qaulu ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguhnya orang yang telah pasti atas mereka, wajibat 'alaihim, pasti atas mereka. Kalimatu rabbika kilam la'nat. Makna kalimatu rabbika di sini yang pertama apa? Laknatnya Allah. Wa qala Qatadah sukhtullahi. Qatadah mengatakan maksudnya kalimatu rabbika di sini adalah kemurkaan. Wa qila al-kalimatu hiya qawluhu haula'i finnari wala ubali. Pendapat ketiga, kalimat rabbika di sini adalah perkataan Allah, mereka adalah penduduk neraka dan aku tidak peduli. Jadi ada tiga penafsiran kalimat rabbika di sini. Yang pertama apa? Laknat Allah. Penafsiran kedua, murka Allah. Penafsiran ketiga, firman Allah, mereka lah penduduk neraka dan aku tidak peduli. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Jadi kata Allah sebelumnya, orang yang sudah pasti atasnya, laknat Allah atas pasti atasnya, murka Allah atas pasti atasnya, firman Allah, mereka neraka dan aku tidak peduli, maka mereka memang tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, sekalipun datang kepada mereka setiap bukti, tanda, dalalah, hatta yarul adzab alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala al-Akhfash, berkata al-Akhfash, anna fi'la kullin li'annahu mudhafun ila al-mu'annas. Sini kullu ayatin. Lafalnya kullu ini apa nih? Yuk, Zidan dan teman-teman. Kullu ini lafalnya apa? Secara lafal, kullu itu mudak atau yang lain boleh jawab. Mudzakar atau muannas? Kullu. Mudzakar kullu. Lah kok walau ja'athum. Kok ada taknis sih? Kenapa enggak walau ja'ahum? Yo, gimana yo? Gimana? Ada yang jawab? Lah itu tadi yang disebutkan iya, karena mudhaf ke muannas. Kenapa? Karena dia mudhaf ke muannas. Ayatin muannas bukan muannas. Kullu ayatin. Jadi seolah-olah makna kullu di sini ayat banyak ayat. Maka dimuannaskan. Oke. Wa hiya qawlu ayah wa lafzu kullin lil mudzakir wal muannas sawa. Lafal kull sebetulnya ya tergantung mudhaf ilaihinya setelahnya, bisa juga seperti walaupun bisa juga mudzakar. Jadi muannaskan kalau memang mudhaf ilaihinya muannas. Qalu ta'ala falaula kanat qaryatun ay fahalla kanat, kenapa kok enggak qaryatun, ma'nahu falam takun qaryatun bi anna fil istifhami darban minal jahdi ay ahlil qaryah atau ay ahlul qaryati atau ahlu qaryati. Allah berfirman, mengapa kok tidak ada satu desa pun, satu kota pun, ya. Maksudnya di sini pertanyaan tapi maksudnya penegasian, tidak ada. Karena dalam pertanyaan itu ada
Dorban minal jahdi, ada penolakan. Emang ada kota, aslinya nggak ada. Amanat, beriman inda muayyanatil azab, saat sudah melihat azab. Fanafa'aha iman. Ini takdir penting. Takdir penting. Ini harus dicatat baik-baik. Ini maksud dengan ayat ini adalah inda muayyanatil azab, saat melihat azab. Jadi kata Allah, tidak ada satu kota pun yang baru beriman ketika sudah melihat azab, terus imannya itu berguna. Jadi seolah ini adalah kisah Nabi Yunus seperti pengecualian dari kaidah umum. Kaidah umumnya bahwa orang yang sudah melihat azab, muayyanatil azab, itu kalau baru beriman saat itu nggak berguna. Makanya Allah kasih contoh sebelumnya siapa? Umat Nabi Nuh. Andai ada yang beriman saat sudah banjir, nggak berguna. Bangsa Firaun sendiri mengatakan beriman. Aman, si Firaun apa? Mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang mana disembah oleh Bani Israel. Hatta idza adrakahu wa qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Bani Israil wa ana minal muslimin. Tapi kata Allah, al-ana wa qad asaytu qabl, baru sekarang. Maka kaidah umumnya bahwa kalau azab sudah disaksikan, baru masuk Islam, baru beriman, baru tobat, maka tidak berguna. Oke, paham sampai sini? Sebelum lanjut, sampai sini paham nggak? Ini kaidahnya. Contohnya, Nuh, bangsa Nuh dan bangsa Firaun. Dan menarik ya, Allah bawakan dua contoh yang sama-sama penenggelaman. Nabi Nuh penenggelaman, pun Firaun penenggelaman. Nabi Musa menenggelamkan Firaun. Gimana kaidahnya bahwa orang kalau sudah banyak saksikan azab, baru tobat, baru berislam, baru beriman, tidak berguna. Tidak berguna. Oke, sampai sini paham sih? Insya Allah paham. Oke. Fanafahi manuha ini fi hayatil ba's. Kemudian imannya berguna di saat sudah seperti itu. Illa kaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Semua kaum kalau baru beriman, baru tobat, ya, ketika sudah lihat azab itu nggak berguna imannya lagi. Tapi kecuali kaum Nabi Yunus, kenapa? Fa innahu nafa'ahum imanuhum fi dzalikal waqti. Karena khusus kaum Nabi Yunus, mereka beriman ketika sudah melihat azab. Jadi Nabi Yunus ketika sudah merasa putus asa dari mendakwahkan Islam kepada kaumnya, Nabi Yunus kemudian apa? Pergi kan? Ya nggak? Ya naik perahu dan seterusnya, tenggelam makan ikan belah, ya ikan paus seterusnya. Nah saat ditinggal oleh Nabi Yunus, kaumnya tersebut melihat azab dari kejauhan, melihat awan azab. Ntar kita lihat. Nah ini pertanyaan, nanti para ulama, apa benar sudah datang azab kepada mereka atau baru hampir-hampir atau gimana? Nah, ini ntar kita lihat. Tapi akhirnya kaum Nabi Yunus semuanya beriman, ya semuanya beriman. Ini menarik. Jadi Nabi Yunus sempat sedih, putus asa, ternyata habis itu happy ending. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Bahkan kata Allah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Umat Nabi Yunus yang beriman itu 100.000 atau lebih. Banyak waktu itu jumlah 100.000 atau lebih. Banyak sekali. Oke. Wa qauma nasbun ala istitsna'il munqati'. Qaum di sini illa qauma Yunus. Ini nasabnya gara-gara apa? Dia istitsna munqati'. Takdiru walakin qauma Yunus. Takdirnya adalah akan tapi kaum Nabi Yunus. Intinya dia ya istitsna. Istitsna kan mustadzna termasuknya mansubat. Lamma amanu, tatkala mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizi. Ketika mereka beriman, kami singkapkan. Jadi setelah mereka, kalau pakai pendapat ulama yang mengatakan bahwa mereka sudah melihat azab, maka berarti Allah kemudian setelah mereka beriman, padahal sudah lihat azab, baru beriman, Allah singkapkan azabnya, Allah hilangkan azabnya. Fil hayatid dunia, di kehidupan dunia azabnya kami hilangkan. Wa mata'nahum ilahin, kami berikan mereka waktu yang sampai waktu tertentu bersenang-senang di dunia. Wa huwa waqtun qidai ajali, sampai meninggalnya mereka. Di surat As-Saffat Allah bilang apa? Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Seperti itu.
Oke. Waqtalafu, para beda pendapat. Fi annahum hal ra'awul adzaba ayanan am la. Apakah mereka melihat azab secara terang-terangan? Udah ngelihat belum? Atau belum? Faqala ba'dhum ra'au dalilal azabi. Nah, sebagian ulama berpendapat mereka belum lihat azab yang betulan, tapi belum lihat tanda-tanda azab mau datang. Makanya masih berguna iman buat mereka. Wal aktsaruna ala annahu, pendapat kebanyakan ulama apa? Annahum ra'aul adzaba ayanan, bahwa mereka sudah melihat azab secara terang-terang. Bidalil qouli ta'ala, buktinya adalah Allah berfirman, kasyafna anhum adzabal khizi. Kami singkapkan, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Wal kasyfu yakunu ba'dal wuqu'i au idza qaruba. Dan baru disebut kasyaf itu kalau sudah terjadi atau dikit lagi. Wa qissatul ayati, ceritanya tentang ayat ini saya ceritakan atau perlu Imam Al-Baghawi ceritakan agar jelas. Tadi sudah saya singgung. Ala ma dzakara Abdullah bin Mas'ud wa Sa'id bin Jubair wa Wahb wa ghairuhum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair dan Wahab bin Munabbih rahimahumullah, dan selain mereka, anna qauma Yunus kanu binainawa. Kaum Nabi Yunus dulu tinggal di Nainawa. Nainawa sekarang Ninive, ya sama nama si Nainawa juga. Ninive hari. Oke. Fi min ardil Mosul di Irak. Min ardil Mosul di negeri Mosul, Irak wilayahnya. Fa'at hari ini fa'arsalallahu ilaihim Yunus yad'uhum ilal imani. Maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Yunus, mengajak mereka beriman. Fada'ahum fa'abau. Nabi Yunus ajak mereka beriman, mereka enggak mau. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Yunus, akhbirhum anal adzaba musabbihuhum ila thalathin. Kasih tahu mereka bahwa azab akan datang pada mereka 3 malam lagi. Fa'akhbarahum bidzalika, maka Nabi Yunus kasih tahu. Faqalu inna lam nujarrib alaihi kadziban. Fanzuru. Kata Nabi Yunus, ini Yunus enggak pernah bohong. Benar ya, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru, enggak pernah bohong nih dia nih. Fanzuru, jadi meskipun mereka enggak percaya, enggak beriman sama Nabi Yunus, tapi mereka yakin Nabi Yunus enggak bohong. Unik ya. Dan ini bukti bahwa banyak orang tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, itu bukan karena enggak percaya kebenaran Nabi Muhammad, tapi karena faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. Semoga Allah jaga kita dari sebab-sebab terhalang hidayah. Fa'in fanzuru fa'in bata fiikum tilkal lailata falaysa bisyai'in. Wa illam yabit fa'lamu anal adzaba musabbihukum. Nah, mereka lihatin, kalau seandainya Nabi Yunus masih tinggal bersama kita malam ketiga tersebut, berarti bohong dia. Tapi kalau dia udah nggak tinggal sama kita, makanya hati-hati, atau berarti pagi-paginya akan muncul. Fala maka fi jawfi tilkal lailati kharaja Yunus min baini adh-dhuhri. Ketika sudah tengah malam tersebut, Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka. Berarti benar nih, besok pagi-pagi musabih hukum itu pagi-pagi sobah langsung adab. Sudah berlalu 3 malam Nabi Yunus pergi. Falam asbahu taghsyahumul adabu atau taghasyahumul adabu, agar untuk mengatakan ketika mereka sudah masuki waktu pagi, adab meliputi mereka. Fakana fawqa ru'usihim qadra milin. Azabnya sudah di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Qala Wahbun ghamati samau ghaiman aswada hailan yuddakhanu atau yaddakhinu bukharan syadidan. Wahab mengatakan langit mendung, sangat gelap hitam dan besar mendungnya. Dengan apa? Dengan dukhan, dengan asap awan kabut yang sangat dahsyat. Fabata hatta taghasyahu, maka kemudian turun awan ngeri tersebut sampai menutupi mereka fi madinatihim, di kota mereka di Nainawa, Ninive. Waswaddat sutuhuhum, gelaplah atap-atap rumah mereka. Falamma ra'au dzalika ayqanu bil halak, ketika mereka melihat hal tersebut mereka yakin akan hancur, akan binasa. Fatalabu Yunus nabiyahum falam yajiduhu. Mereka kemudian cari Yunus. Mana Yunus? Nabi kita nih. Tolonglah selamatin kita. Ya, artinya doa kepada Allah, minta agar membela kita, menyelamatkan kita dari azab nih. Falam yajiduhu, ternyata enggak temu mereka. Mana Yunus? Sudah enggak ada, udah pergi. Wa qadhallahu fi qulubihim taubah. Allah kemudian mengilhamkan taubat dalam hati mereka. Fakharju ila sa'idi, kemudian mereka pergi ke tanah lapang, di anfusihim wa nisa'ihim wa sibyanim. Mereka, istri mereka, anak-anak mereka, wadawabihim, hewan peliharaan mereka,
walabisul masuha wa azharul imana wat taubata. Mereka pakai baju yang ya yang menunjukkan penyesalan. Mereka menampakkan keimanan, menampakkan taubat. Wa akhlasun niyata, mereka murnikan niat mereka. Wa farraqu baina kulli walatin wa waladiha minan nasi wal an'ami hanna ba'daha ila ba'din. Mereka pisahkan setiap ibu dan anaknya, baik manusia ataupun hewan, maka sebagiannya nangis ke sebagian yang lain. Jadi mereka lakukan itu, Allah adalah agar semakin syahdu, semakin penuh tangisan. Ya, anak dipisah sama ibu supaya menangis. Ini makin bikin haru situasi, makin dahsyat taubat. Wa alat aswatu tuha, sampai kencang suaranya. Wa khalatat aswatuha bi aswatihim. Dan bercampur suara wanita tadi, suara ibu dan suara mereka. Wa ajju wa tadarra'u ila Allah azza wa jalla, mereka berguncang-guncang keras suaranya dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul. Wa qalu amanna bima ja'a bihi Yunus, kita beriman ya Allah dengan apa yang diajarkan Nabi Yunus. Farahimahum rabbuhum fastajaba du'aahum wa kashafa anhum al'adzaba ba'da ma adallahum. Maka Allah merahmati mereka, mengabulkan doa mereka, menghilangkan azab dari mereka setelah Allah membuat mereka sebelumnya membuat mereka sesat. Wadzalika yaum Asyura, dan itu terjadi di hari Asyura 10 Muharram. Wa kana Yunus qad kharaja fa aqama yantaziru 'adzaba wa halaka qaumihi falam yara syai'an. Nabi Yunus sudah keluar ya. Kemudian Nabi Yunus melihat, nunggu mana nih azab. Sudah binasa belum kaum saya? Ternyata enggak ada apa-apa. Wa kana man kadzdzaba wa lam takun lahu bayyinatun qutil. Saat itu yang tidak beriman dan tidak ada buktinya akan dibunuh. Faqala Yunus, kaifa arji'u ila qaumi wa qad kadzdzabtuhum. Bagaimana aku bisa kembali ke kaumku sementara aku sudah nggak percaya mereka. Fantalaqa atiban ala rabbihi mughadiban qaumihi. Beliau pergi ya. Atiban ala rabbi, merasa ya kecewa dengan Allah. Marah dengan kaumnya. Fa'atal bahra. Beliau tiba di laut. Fa idza qaumun yarkabuna safinatan. Kemudian beliau menemukan kaum yang sekolah manusia naik perahu, fa'arafuhu fa'amaluhu bi ghairi ajrin. Mereka kenal ini Yunus, nabi ya. Ini orang besar lah ya. Mungkin mereka bukan umat Nabi Yunus, tapi maka mereka mempersilahkan Nabi Yunus naik tanpa bayar. Falamma dakhalaha wa tawassatat bihim wa la jajat waqafat safinatu la tarji'u wa la tataqaddam. Ketika sudah naik perahu, sudah di tengah laut, ya, perahunya tertahan ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Qala ahlu safinati inna li safinatina la sya'nan. Perahu kita ada apa-apa nih? Orang-orang penumpang. Qala Yunus qad araftu sya'naha raqibaha rajulun dzu khati'atin 'azimah. Nabi Yunus katakan, aku tahu sebabnya kenapa nih. Perahu ini dinaiki seorang laki-laki yang punya dosa besar. Qalu wa man huwa? Mereka bertanya, siapa laki-laki yang buat dosa besar tersebut? Qala ana. Nabi Yunus katakan, aku yang salah besar. Uqdhufuni fil bahr. Lemparkan aku ke laut. Qalu ma kunna linatrahaka min bainina hatta na'tira fi sya'nika. Nah, mungkinlah kita lempar engkau ke dan dari kita ini, kita lempar engkau dari tengah kita ya, sampai sudah kita bisalah memahami urusan tersebut. Ya, sudah bisa memaklumi. Wastahamu, mereka kemudian berundi, faqtara'u thalatha marrat. Mereka mengundi 3 kali. Fa'adhadu sahmahu. Selalu yang keluar apa? Nama Nabi Yunus. Jadi kayak Aris tadi. Yunus lagi. 2 kali. Yunus lagi. Yang ketiga, Yunus lagi. Sudah lempar. Wal hutu 'inda rijlis safinati. Fakhiran fahu yantadhiru amra rabbih fihi. Saat dilempar itu, paus ya sudah siap di bawah, membuka mulut, menunggu perintah Allah. Masya Allah. Ikan paus. Faqala Yunus, innakum wallahi lakunna jami'an aw la tatrahunnani fiha. Kata Nabi Yunus, kalian ini kalau nggak lempar saya, ya kalian akan binasa semua. Lemparin saya. Faqadhafu fihi. Maka mereka lempar Nabi Yunus ke laut. Wantalaku wa akhadhu. Mereka pergi, perahunya jalan lagi, dan ikan paus memakan Nabi Yunus. Waruya anna Allah Ta'ala, ini sebenarnya cukup panjang kisahnya, banyak. Intinya nanti ada pengulangan-pengulangan, beberapa tambahan lafal paling. Intinya itu kisah Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya
di mana illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Pengecualian. Apa pengecualiannya? Semua kaum semua orang kalau sudah datang azab, melihat azab, baru beriman, baru tobat, tidak berguna tobat dan imannya. Kecuali kaum Nabi Yunus, mereka masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian yang penuh rendah hati untuk hadir di majelis yang sederhana ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan teman-teman semua, diingatkan kembali untuk ada sesi pertanyaan nggak, Ustaz? Hari ini nggak ada dulu ya? Oh, nggak ada. Ya udah, baik. Tapi lanjut petang tafakuh, Ustaz ya. Insyaallah. Baik, teman-teman semua diharapkan untuk mengisi absensi ya. Ya, seperti biasa. Dan kita istirahat kurang lebih 15 menit sampai pukul 5 sore nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.